Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Adani Allah wa iyyakum minan nar. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan dan waktu luang untuk bisa kembali mempelajari ilmu agama yang mulia ini. Agama Islam yang kita cintai, yang kita muliakan, yang kita junjung tinggi nilai-nilai syariatnya kapanpun dan dimanapun kita berada. Masih pada sifat ibadir rahman, sifat hamba-hamba ar-Rahman, dan telah lewat beberapa sifat hingga sifat yang ke-10. Sekarang kita masuk pada sifat mereka yang ke-11. Disebutkan di surat Al-Furqan ayat 73. Walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yakhirru 'alaiha summan wa umyana. Dan orang-orang yang apabila mereka diberi peringatan, walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim, dengan ayat Rabb mereka, ayat-ayat Rabb mereka, lam yakhirru 'alaiha summa wa umyana, mereka tidak bersikap seperti sebagai orang-orang yang tuli dan buta. Mereka tidak pura-pura tuli dan tidak pura-pura buta. Ini di antara sifat Ar-Rahman. Qala Ibnu Katsir wa hadi aidan min sifatil mu'min, dan ini juga merupakan sifat orang-orang yang beriman sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah pada surat Al-Anfal ayat 2. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, yaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, hati mereka bergetar, wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadathum imana, bertambah imannya ketika dibacakan ayat-ayat Allah. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka hanya kepada Rabb mereka bertawakal, bersandar. Bi khilafil kafir fa innahu idza sami'a kalamullah la yu'assar fi wa la yataghayyar 'amma kana 'alayhi bal yabqa mustamiran 'ala kufrihi wa tuyanihi wa jahlihi wa dhalalihi. Berbeda dengan orang-orang kufar, orang-orang kafir. Mereka itu apabila mendengarkan kalamullah, firman-firman Allah, tidak mempengaruhi mereka. Mereka tidak merasa terpengaruh dengan firman Allah, dengan kalamullah.
Dan tidak pula mereka berubah dari keadaan mereka yang buruk, yang jelek, meskipun mendengarkan firman Allah. Meskipun mereka berupaya mempelajari kalamullah, Al-Quran, untuk menghancurkan Al-Quran. Orang-orang kufar tidak peduli dan tidak memperhatikannya. Bersikap seperti orang yang tuli, seperti orang yang buta. Itu orang-orang kufar. Sehingga mereka orang-orang kafir itu terus menerus di dalam kekafirannya, di atas kekafirannya, sikap melampaui batasnya mereka, di atas kebodohan mereka, dan di atas kesesatan mereka. Itu orang-orang kufar, orang-orang kafir. Nah, kita tidak boleh seperti mereka. Ketika kita berupaya mengaku sebagai orang-orang yang beriman, seorang muslim, ketika kita membaca Al-Quran, misalnya, kok hati kita belum ada getaran keimanan, belum tersentuh, belum bisa menangis karena Al-Quran, maka kita berupaya sebisa kita untuk menjadikan bertambah iman kita, berupaya melunakkan hati-hati kita, dan merenungi mana-mananya, tafsir-tafsirnya, sehingga kita membaca Al-Quran dalam keadaan mengerti apa maksud dan kandungan Al-Quran itu tersebut. Sehingga kita membaca tidak sambil lalu. Walaupun seorang mukmin muslim membaca Al-Quran tanpa tahu artinya, itu bermanfaat, dia dapat pahala. Namun di sini akan mendapatkan pahala lebih ketika dia mengerti maksudnya, mengerti kandungannya, bagaimana mengamalkannya. Dan akan mendapatkan kenikmatan tersendiri bagi orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu. Bahkan Allah tidak menyamakan orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu. La yastawi alladziina ya'lamun wal ladziina la ya'lamun. La yastawi, tidak sama. Jadi tidak sama. Disebutkan di surat Az-Zumar. Di sana berbunyi, "Qul hal yastawi alladziina ya'lamuna wal ladziina la ya'lamun?" Katakan, apakah sama orang-orang yang mengetahui dibandingkan dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Ini pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Kan seperti itu. Sehingga tentunya kita bersemangat untuk bisa bagaimana memahami Al-Quran dengan baik, untuk bisa bagaimana memiliki sifat-sifat ibadur rahman, hamba ar-Rahman, orang-orang mukminin. Yang mana tadi disebutkan, walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yakhiru 'alaiha summau wa umyana. Itu orang-orang yang apabila bacakan ayat-ayat Rabb mereka, mereka tidak bersikap seperti orang yang tuli, tidak bersikap seperti orang yang buta. Juga yang alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Itu orang-orang yang apabila baca ayat-ayat Allah, sebut Allah, wajilat qulubuhum, mereka bergetar hati-hati mereka, dan ketika dibacakan ayat-ayat Allah bertambah keimanan mereka, dan kepada Rabb mereka, mereka bertawakal. Faqalu lam yakhiru 'alaiha summa wa umyana. Al-Furqan ayat 73. Pada firman Allah, mereka tidak bersikap sebagai orang yang buta dan tuli. Su'ila asy-Sya'bi 'anil rajul yaral qaum sujudan wa lam yasma' ma sajadu ayasjudu ma'ahum. Asy-Sya'bi ditanya tentang seseorang yang melihat suatu kaum, ada kaum dalam keadaan sujud, dan dia tidak mendengar atas karena apa kok mereka sujud. Pertanyaannya, ayasjudu ma'hum, apakah dia orang yang melihat kaum sujud dalam keadaan tidak tahu kenapa mereka sujud, apakah ikut-ikutan sujud? Ini jawabannya apa? Qala fatala hadhil ayat walladzina idza dzukiru. Al-Furqan ayat 73. Yani annahu la yasjud ma'hum. Yani dia tidak sujud bersama mereka. Li'annahu lam yatadabbar amru sujud. Karena dia enggak tahu apa yang menyebabkan sujud.
Tidak tahu mana perintah sujud. Wala yanbaghi lil mu'min ay yakunu im'an. Dan tidak boleh bagi seorang mukmin dirinya menjadi orang yang mudah membebek. Mudah ikut-ikutan. Tengok kanan, ikut tengok kanan. Tengok kiri, ikut tengok kiri. Diseret ke depan, ikut ke depan. Diseret ke belakang, ikut ke belakang. Ada orang sujud, ikut dengan sujud. Padahal nggak tahu sujudnya kenapa. Ini tidak boleh seperti ini. Bal yajib ayyakuna ala basiratin min amrihi wa yakin wadihin bayyin. Sudah seharusnya dia itu kalau mau sujud di atas ilmu, mengerti atas perintah berkenaan dengan sujud tersebut. Di atas keyakinan yang jelas dan terang, tidak asal ikut-ikutan. Lihat orang sujud di depannya ada foto, ikut-ikutan sujud. Salah. Lihat orang sujud di depan pohon, ikut-ikutan sujud. Salah. Ini saja berkenaan dengan sholat atau sujud. Kita tidak boleh asal ikut-ikutan. Tentu dengan perkara-perkara yang lainnya lebih. Entah itu berkenaan dengan seperti perkara-perkara bid'ah yang merebak yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Kalau kita lihat, jangan tiba-tiba ikut-ikutan. Kalau ditanya, dia nggak tahu, tidak di atas ilmu, pokoknya ikut-ikutan aja. Maka seperti ini bukan sifatnya hamba ar-Rahman, bukan sifatnya orang-orang mukmin. Karena sifatnya orang-orang mukminin itu seperti itu. Dia berkata, dia berbuat di atas ilmu, di atas basirah, di atas keterangan yang jelas, bukti yang nyata. Tidak asal ikut-ikutan. Sebagian orang mengira pokoknya kalau ada dalilnya berarti jelas, berarti bukti yang nyata. Belum tentu, karena ada dalil-dalil yang sahih, ada dalil-dalil yang dhaif, ada dalil yang matruk, tertolak, ada yang dalil tabar yang tidak dianggap, tidak bernilai, ada dalil yang palsu. Sehingga maksudnya yakin, wadih, bayyin, di atas ilmu, di atas jelas, bukti yang nyata itu di atas kebenaran yang hak. Bukan kesamaran padanya. Tidak ada kesamaran. Karena sebenarnya mudah. Kalau ragu, tinggalkan aja keraguan. Sudah. Dama ya ribuk, ilama la ya ribuk. Kamu ragu terhadap sesuatu perkara, tinggalkan. Selesai. Kita tidak akan dihukum pada perkara yang kita tidak tahu kewajibannya. Ya kan? Dengan keadaan itu kita meninggalkannya. Tidak dihukum. Justru kita akan dihukum dalam keadaan kita mengerjakan, kita tidak tahu apa perintahnya. Terlebih lagi, kita akan dihukum ketika kita tidak tahu itu adalah perkara yang haramnya. Dalam keadaan apa? Kita mengerjakannya, melakukannya. Atau perintahnya, dikira ada perintahnya. Maka seseorang itu pada dasarnya tidak akan dihukum atas perkara yang tidak dia perbuat, tidak dia ucapkan. Karena pada dasarnya dia bersikap diam dulu. Aneh gitu. Diam. Tidak berbuat, tidak berkata berkenaan dengan agama. Ketika dia anak berkata, di atas ilmu bayyinah. Jika dia hendak berbuat, di atas ilmu bayyinah. Sehingga dia tahu dan dalam keadaan yakin dia akan mendapatkan pahala atau dia akan mendapatkan dosa. Kalau dia yakin akan mendapatkan pahala, maka dia berharap masuk surga. Kalau dia khawatir ini termasuk yang dilarang, diancam dengan dosa, maka dia akan khawatir masuk neraka. Dia akan bertobat. Berbeda ketika dia tidak yakin ini akan dapat pahala apa dapat dosa ya. Kemudian dia tetap kerjakan. Maka dia dalam keadaan kekhawatiran yang berbahaya. Keraguan-raguan. Padahal kita diberitahu meninggalkan keraguan. Waqala Qatadah fi tafsiri qouli ta'ala walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yakhiru 'alaiha summa wa umyana. Qatadah dalam tafsirnya berkata tentang ayat ini, surah Furqan ayat 73, tentang orang-orang yang apabila disebut ayat-ayat Rabb mereka tidak bersikap seperti orang yang tuli dan buta. Lam yasummu 'anil haqq wa lam yam'u ahfi fahum wallah qaum aqalu 'anil haqq. Wa antafa'u bima sami'u min kitabi. Sehingga mereka itu dikatakan adalah sebagai orang yang tidak buta dari
kebenaran, tidak tuli dari kebenaran. Ada kebenaran dia tahu, ada kebenaran dia mengerti, dia dengar dan dia melihat. Kalau dia sudah tahu, melihat dan mendengar itu benar, maka dia amalkan. Bukan menolaknya atau abai atau membuangnya, bahkan merendahkannya, bahkan melawannya. Maka ini lebih berat tadi. Fahum dan mereka, Allahi qaumun aqalu 'alal haqq, adalah orang yang mengerti, memahami tentang kebenaran. Disebut orang yang berakal tentang kebenaran. Karena banyak orang yang punya akal tapi tidak digunakan dengan baik untuk memahami kebenaran. Dirusak akalnya. Wantafa'u bima sami'u min kitabi, dan dia mendapatkan manfaat dengan apa yang mereka dengar dari Al-Qur'an. Sebenarnya di sini ada mustahab, disukai seorang membaca Al-Qur'an dengan bacaan yang bagus. Agar seseorang yang mendengarnya tidak membenci Al-Qur'an karena suaranya jelek. Karena pertama orang akan mendengar dan menyukai itu perkara umumnya, fitrahnya itu sukai yang bagus, ya kan? Fitrahnya. Berbeda ketika memang dia suaranya rusak, maka dia tidak dicela karena suara yang dia miliki rusak. Dan dia tidak dicela karena suara yang dia miliki jelek, tidak dicela. Tapi orang yang tidak peduli, tidak mau memperhatikan tajwid tahsinnya, memperbaiki bacaannya, ini yang tercela. Sudah suaranya buruk, kemudian dia tidak mau memperhatikan bacaan tahsin tajwidnya. Minimalnya kan itu. Kalau lebih dari itu ya jelas ya membaca dengan penuh penghayatan atau bacaan-bacaan loghat yang orang banyak yang suka, yang mengingatkan hatinya dengan akhirat, bukan mengingatkan dengan dunia. Nah, ada orang yang naudzubillah min dzalik membaca Al-Qur'an atau menjadikan Al-Qur'an menjadikan orang justru teringat dunia. Dan ini diharamkan, dilarang. Misal, membaca Al-Quran dengan logat dangdut, ini mengingat dunia. Nggak boleh. Membaca Al-Quran dengan logat rock, haram. Membaca Al-Quran dengan langgam Jawa, nggak boleh. Mengingatkan tradisi-tradisi animisme, dinamisme, nggak boleh. Membaca Al-Quran dengan lagu-lagu entah itu Eropa atau India, mana lagi, Indonesia, manapun, ketika di sana ada ke arah kefasikan, ke arah hura-hura, ke arah duniawi, orang mendengarnya langsung teringat, loh kok ini kayak misalnya dangdut ya, itu jelas, itu masuk kategori yang dilarang. Tapi ketika kita membaca Al-Quran, orang mendengarnya, menyimaknya adalah mengingatkan dia dengan akhirat, bukan mengingatkan dengan dunia. Maka itu tetap diperbolehkan. Misalnya, Bismillahirrahmanirrahim. Apa akan kepikiran? Wah ini dangdut, enggak. Wah ini rock, enggak juga. Oh ini jazz, enggak. Ya kan? Tapi kalau orang kok sengaja membacanya dengan digaya-gaya dangdut atau digaya rock atau gaya jazz, maka masuk kategori haram, bahkan pelecehan, perendahan. Ayat-ayat Al-Quran dilarikan ke sana dengan alasan dakwah modernitas misalnya atau kekinian, itu hanya alasan yang dibuat-buat. Maka kita tidak boleh melampaui batas sampai jenis seperti itu. Adapun memperbaiki bacaan, memperbagus bacaan itu disunahkan, mustahab, disukai. Tapi jangan sampai melampaui batas. Kemudian ketika dia tahu misalnya bacaannya buruk, jangan berdiam diri membiarkan bacaannya buruk. Sehingga khawatirnya menjadikan orang tidak mau mendengarkan Al-Quran karena bacaan dia yang buruk. Tidak peduli panjang pendeknya, tidak peduli yang samar atau jelasnya bacaannya. Orang yang membaca tidak peduli dengan Al-Quran, maka bagaimana akan mengajak orang lain untuk peduli dengan Al-Quran? Kan seperti itu.
Orang yang membacanya tidak ihtimam, tidak perhatian, detail huruf-hurufnya, bagaimana mau mengajak orang lain untuk perhatian teliti berkenaan dengan Al-Quran, penjagaannya? Panjang pendeknya nggak teliti, kan abai, lalai. Belum idhar ikhfanya, belum samar idghamnya. Dia nggak teliti, nggak perhatian. Maka sebenarnya orang yang ingin disebut cinta terhadap Al-Quran, maka wajar dia membuktikan cintanya terhadap Al-Quran dengan dia meneliti bacaan-bacaannya, memperbaiki kesalahan yang dia lakukan, tidak membiarkannya. Kalau orang yang membiarkan bacanya salah, justru tetap dosa. Berbeda ketika dia masih dalam ketahapan tetap berlatih. Ya berlatih, yang mahir, ma'asafar del kiramil barara, yang yata-tata, lahu ajron. Kalau orang yang masih terbata-bata, dia dapat 2 pahala. Berbeda dengan orang yang tidak peduli. Kalau orang tidak peduli, jelas. Khawatirnya dia masuk kategori wa may yurid an dzikrir rahman, berpaling dari dzikir ar-Rahman. Berpaling dari ketentuan-ketentuan ar-Rahman. Tidak peduli panjang pendeknya, tidak peduli idgham ikhwanya, tidak peduli merusak maknanya atau tidak. Yang penting baca aja. Maka ini masuk kategori bagaimana dia akan mengajak orang lain untuk memperhatikan Al-Quran sedangkan dirinya tidak perhatian. Seperti itu. Maka orang-orang yang memiliki sifat ibadur rahman ini adalah orang-orang yang berupaya meningkatkan keimanannya dengan membaca Al-Quran beserta kandungan-kandungannya dan mengajak orang lain memiliki sifat itu. Sifat ibadur rahman yang dekat dengan kalamullah. Dan Al-Quran ini gandingannya tidak lepas dengan al-hadis. Ada yang cinta Allah, cinta Rasul, maka dia tentunya akan lekat dengan yang namanya Al-Quran kehidupannya, lekat dengan namanya as-sunnah, cinta padanya. Bukan sebaliknya. Aku cinta Allah, cinta Nabi, tapi justru jauh kehidupannya dari Al-Quran, jauh dari as-sunnah. Al-Quran tidak ngerti nama-nama suratnya, taunya 3 atau 4 atau 5 aja, dan terus membiarkan dirinya seperti itu. Atau membaca Al-Quran taunya hanya malam Jumat aja, atau tatkala ada kematian aja, dan terus begitu seperti itu, generasi-generasi. Bahkan kita berlindung kepada Allah darinya, menumpuk di lemarinya, kumpulan apa itu namanya yang biasa ada berkenaan dengan kematian si fulan, kematian si fulan, ya orang mati kan banyak ya, numpuk banyak di lemarinya. Banyak perkara-perkara yang ketika menjauh dari bimbingan syariat justru muncul perkara-perkara yang seharusnya tidak diperhatikan menjadi diperhatikan. Saking banyaknya itu akhirnya disia-siakan. Yang ada justru perkara-perkara yang tidak diperhatikan. Dengan Al-Quran yang 30 juz itu terjemahnya banyak yang mungkinnya hanya di bulan Ramadan. Dan itu pun kalau ada seremonial seperti lomba baca cepat-cepatan. 30 juz, satu orang 1 juz, kumpul 30 orang, baca bersama dengan cepat-cepatan, yang dia tidak tahu maknanya, tidak tahu mau kandungannya bagaimana, bacanya bagaimana, yang penting cepat-cepatan aja. Dan ini sebenarnya bukan sifat ibadur rahman. Ini sifat la'ab, sifat orang yang sebenarnya main-main. Bagaimana bisa ketika dia membaca surat sederhananya dari orang yang punya jabatan, dia aja berusaha teliti, khawatir nggak keluar tanda tangannya, ya kan? Proposal dari atas sampai bawah, misalnya hurufnya, oh ini kurang paku, ini kalau ini hurufnya besar, salah coret, oh ini kurang huruf A, oh kurang AY, oh ini nomornya salah, oh ini namanya salah, jabatannya kurang. Itu aja telitinya, Masya Allah. Ya bang enggak? Itu kalau itu adalah
pengen mendapatkan berkenaan dengan urusan-urusan duniawi, kerjaan, lamaran, kerja misalnya, itu pun berusaha sedetail mungkin sesuai persyaratannya. Tidak kurang, tidak lebih. Kalau bisa lebih ya lebihnya sesuai. Ya, intinya sesuai persyaratan. Dan bagaimana ketika membaca Al-Quran kok tidak perhatian dengannya? Pokoknya yang penting ada kayak gitu. Coba, fitrahnya akan mengatakan ini yang memuliakan atau itu yang memuliakan? Orang baca surat cinta aja dari A sampai Z rapih aja, diulang-ulang berkali-kali, jangan sampai lewat, jangan salah paham ya. Misal lu ya, kalau yang pernah dapat surat cinta atau ngirim surat, ya, mengirimnya aja nulis di sini rapi. Coret buang mungkin gitu ya. Biar dibaca bagus, rapi sesuai tujuan. Atau kalau zaman bahula ya, kalau bukan zaman kertas ya zaman pakai yang bambu-bambu kayak gitulah, surat-surat zaman kuno. Tulisan Jawa misalnya, puisi puitis. Itu aja bacanya berusaha yang bagus. Nah, bagaimana dengan Al-Quran? Kok bacanya super kilat mau mengalahkan motor kecepatannya? Bahkan orang yang dengar aja nggak memahami ini ngomong apa, iya kan? Ya, ini mesti halaman. Astagfirullah. Ini yang baca apa ini? Coba normal ya, bisa Pak? Bisa tuh. Saya terus nggak bisa. Dulu pernah nyoba kayak gitu juga nggak bisa. Waktu zaman dulu lah, zaman apa? Zaman gak enak, zaman masih ikut-ikutan gitu. Ikut-ikutan baca betul. Tapi kalau tanya, baca apa sebenarnya ya? Gitu. Lah, yang penting selesai aja. Temannya apa lagi kalau temannya udah lihat ada yang nutup begini udah selesai. Nah, dia masih aduh ketinggalan. Itu ngebutnya tambah. Kalau yang pernah loh ya, kalau yang belum pernah mungkin ya belum bisa cerita. Kalau saya bisa cerita karena saya pernah. Yang baca, udah cepet-cepet temennya udah tutup, cepet lagi, cepetan ya bacanya. Sudah tutup, masih banyak yang ketinggalan ya, belum selesai harus tutup. Padahal belum selesai, nggak tahu selesai apa enggak, yang penting tutup. Astagfirullah. Ini namanya mendidik seseorang bukan memuliakan dengan sebenarnya. Wa maqadarullah haqqa qadrihi, mereka tidak memuliakan Allah dengan pemuliaan yang sebenar-benarnya. Kalau dibilang kamu melecehkan Al-Quran nggak mau. Kalau dibilang kamu sedang merendahkan Al-Quran nggak mau. Karena mereka akan beralasan, loh kami sedang baca Al-Quran, masih mending lah baca Al-Quran cepet-cepet daripada orang, kan? Cari alasan. Itu namanya cari alasan, bukan mencari kebenaran. Kalau kita cari-cari alasan, coba bagaimana kita hayalkan, kita angankan alasan ini diajukan di hadapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau diajukan di hadapan kita, dihayalkannya atau di hadapan kita, ya kita siapa sih? Cobalah berkenaan dengan sholat atau bacaan Al-Quran atau berkenaan dengan ibadah. Kita angankan dulu, kita lakukan di hadapan Rasul. Perakiraannya kita itu akan mendapatkan marah atau perakiraannya kita akan mendapatkan pujian, kan kayak gitu. Kalau perakiraannya mendapatkan marah, ya jangan dikerjakanlah. Kalau perakiraannya mendapatkan pujian, ya sudah lanjutkan terus, silahkan. Mudah sebenarnya. Misal sholat, Allah ya. Di zaman Rasul, orang yang seperti ini Rasul suruh ulang apa dipuji? Disuruh ulang. Digambarkan seperti pencuri. Kamu mau tahu pencuri dalam sholat? Itu orang yang kayak gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau cari alasan itu saking gampangnya. Oh, saya lagi darurat, lagi dikejar ini, kejar itu. Masih mending sholat daripada enggak. Itu kan cari alasan namanya, bukan cari kebenaran. Kalau cari kebenaran, bagaimana dirinya agar menghadap Allah dalam keadaan mendapatkan pahala? Dicintai Allah dan Rasulnya, bukan malah justru mendapatkan dosa, tidak diterima amal ibadahnya. Kalau sholat tidak diterima, itu gambarannya naudzubillah min dzalik. Jadi perkara yang jelek diberikan kepada kita bukan jadi cahaya, jadi kegelapan, dosa. Begitu pula berkenaan dengan membaca Al-Quran, maka kita berupayalah membaca Al-Quran dengan baik di hadapan keluarga kita minimalnya ya, atau ketika di hadapan temannya atau rekan-rekan belajarnya. Berusaha semaksimal kemampuan kita
ke arah yang baik. Kenapa? Ya agar dicontoh yang baik. Coba kalau kita sengaja yang buruk, bacanya buruk gak peduli, kita pengen ngajarkan anaknya baca yang baik, pokok sedih, nonton anaknya, gitu ya. Sholat sih ngapain? Pokok sedih, astagfirullah. Itu kan bahasanya logika fitrahnya ya. Fitrah seorang anak itu kan ya memang mencontoh atau orang tuanya. Sholatnya nggak jelas, ya, anaknya itu juga nggak jelas, bahasa wajahnya wajar gitu ya. Kalau orang tuanya bagus, anaknya kok nggak bagus dalam sholat misalnya, ini anaknya kan ada yang nggak beres ini, perlu dididik kan ya. Contoh siapa kok sholatnya cepet-cepet, misalnya orang tuanya sholatnya juga nggak cepet-cepet misal, atau baca Al-Qur'annya orang tuanya nggak cepet, kok anaknya cepet-cepet ini tipu siapa ini? Pasti sebelumnya ada. Cepet boleh, tapi tetap kecepatannya yang jangan sampai keluar dari tahsin, tajwidnya, panjang pendeknya, ada ukurannya. Kalau ditanya mana yang lebih afdolnya, tetap sedang, itu lebih afdol. Lebih afdol lagi ketika sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca per ayat berhenti. Ketika dengan kecepatan kilat ini yang sebenarnya tercela, bukan sedang memuliakan Al-Quran. Kemudian selanjutnya mereka yang berdoa, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, di surat Al-Furqan juga ayat 74. Yaitu mereka-mereka yang berdoa, rabbana hab lana, berikan kepada kami wahai Rabb kami, azwajina, istri-istri kami, dzurriyyatina, dan anak-anak kami, qurrata a'yun, penyejuk mata kami. Ini orang-orang yang memiliki sifat ibadur rahman, mereka sering membacakan doa ini. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Seperti itu ya. Dan menjadikanlah kami sebagai imam, panutan, pemuka bagi orang-orang yang bertakwa. Ini sifat ibadur rahman. Sehingga kata Ibnu Katsir, alladzina yas'aluna Allah ayyukhrija min aslabihim wa min dzurriyyatihim may yuti'ih wa ya'budu wahdah la syarikalah. Yaitu orang-orang yang meminta kepada Allah keluar dari anak keturunannya, dari tulang sulbinya. Anak-anak, keturunan yang apa? Yang taat kepada Allah. Yang beribadah kepada Allah saja, tidak menyekutukannya, tidak berbuat syirik. Ini yang namanya qurrata ayun, penyejuk mata. Penyejuk mata di dunia, penyejuk mata di akhirat. Tidak semata di dunia saja. Lengkap. Sehingga ya nuna mayyamal bi taatillah, ya, mereka beramal ketaatan kepada Allah, fataqarru bihi ayunahum fid dunya wal akhirah, sehingga mata ini akan sejuk melihat anak keturunannya, keluarganya ini taat kepada Allah, tidak berbuat kesyirikan, mentauhidkan Allah. Dan sejuknya ini sejak di dunia hingga di akhirat. Kata Ikrimah, lam yuridu bidzalika sabah wala jimal, walakin aradu ay yakunu muti'in. Mereka tidak pengen anaknya cuma sekedar cakep, tidak minta cakep atau cantiknya atau tampannya, tidak pula berkenaan dengan kehebatannya atau keuletannya, dan enggak. Dan mereka mementingkan yang lebih utama apa? Minta anak-anak yang taat kepada Allah. Karena orang yang taat kepada Allah pada dasarnya dia akan mentaati kedua orang tuanya dalam yang ma'ruf, dalam hal yang baik. Kita anggap cukup dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia kita, umur kita dalam ketaatan kepada Allah, dan menyelamatkan kita dari api nerakanya, masukkan kita dalam jannahnya. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.